Gejolak di LCS, China perintahkan pasukan militer bersiap berperang dengan Amerika. Kongres Amerika Serikat telah menyetujui RUU belanja pertahanan baru 740,5 miliar US dollar. Hanya saja RUU diyakini bisa membuat perang dunia 3 dengan Beijing. Dilansir dari express.co.uk pada Senin 4 Januari 2021, undang-undang tersebut meloloskan Senat pada hari Jumat dengan 81 suara berbanding 14. Suara itu cukup untuk membatalkan veto presiden yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Begitu sebuah undang-undang telah diveto oleh presiden, dibutuhkan 2/3 mayoritas Kongres untuk membatalkannya. Ini dicapai oleh aliansi lintas partai dari anggota Parlemen Demokrat dan Republik. RUU itu termasuk 5 tahun 18,5 miliar US dollar Pacific Deterrence Initiative untuk meningkatkan kehadiran militer Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Ketegangan antara Amerika dan China telah melonjak di wilayah ini, dengan Amerika Serikat menolak untuk menerima klaim kedaulatan Beijing atas Laut Cina Selatan. Undang-undang baru yang mencapai 4,500 halaman dirancang oleh Komite Angkatan Bersenjata Senat. Pimpinannya Senator Republik James Inhofe mengklaim Beijing sedang mempersiapkan Perang Dunia III di Laut Cina Selatan. Kami berada dalam situasi paling berbahaya yang pernah kami alami sebelumnya. Jack Reed, seorang Demokrat yang melayani di Komite Angkatan Bersenjata Senat, menggemakan pandangan ini. Ini adalah pertama kalinya kami benar-benar mundur dan berkata, kami memiliki ancaman baru yang meningkat di Pasifik. Kita harus mengambil pandangan holistik. Tindakan pembelaan tersebut adalah pertama kalinya veto presiden dibatalkan selama masa jabatan Trump. Trump keberatan dengan undang-undang tersebut. Ini karena membatasi kemampuannya untuk menarik pasukan Amerika dari Afghanistan dan Eropa dan tidak menghapus perlindungan tanggung jawab dari perusahaan media sosial. Itu juga akan mengganti nama pangkalan militer Amerika yang saat ini dinamai setelah pemimpin Perang Saudara Konfederasi. Setelah pemungutan suara, presiden men-tweet, Senat Republik kami baru saja melewatkan kesempatan untuk menyingkirkan pasal 230 yang memberikan kekuasaan tak terbatas kepada perusahaan-perusahaan teknologi besar. Membenarkan keputusannya untuk mendukung RUU tersebut, Mitch McConnell, pemimpin Senat Republik, berkomentar, inilah yang menjadi fokus Senat menyelesaikan undang-undang pertahanan tahunan yang menjaga pria dan wanita pemberani kami yang secara sukarela mengenakan seragam. Kami telah mengesahkan undang-undang ini 59 tahun berturut-turut, dan dengan satu atau lain cara kami akan menyelesaikan NDAA tahunan ke-60 dan mengesahkannya menjadi undang-undang sebelum Kongres ini berakhir pada hari Minggu. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China telah melonjak selama masa jabatan Trump. Kedua negara adidaya itu telah bentrok karena perdagangan, virus corona, hak asasi manusia, dan sejumlah sengketa wilayah. Klaim kedaulatan Beijing atas Laut Cina Selatan tumpang tindih dengan klaim dari 6 tetangganya. Amerika Serikat dan kekuatan barat lainnya menolak untuk menerima klaim China dan mendemonstrasikan ini dengan mengirimkan kapal perang untuk patroli di wilayah tersebut.
Amerika Serikat tidak mau sampai Beijing mendominasi dunia. Laut Cina Selatan kini sedang memanas karena konflik sengketa negara-negara yang mengklaim wilayah tersebut. Laut Cina Selatan merupakan kawasan perairan dan daratan yang luas, meliputi Pulau Paracel dan Spratly serta Karang Scarborough dan Sungai Ecclesfield. Luas perairan kawasan ini mencapai 3,5 juta persegi dan terbentang dari Selat Malaka hingga Selat Taiwan. Bentangan yang luas dengan kekayaan alam yang besar membuat Laut Cina Selatan menjadi sengketa beberapa negara. Selain itu, sejarah penguasa kawasan yang silih berganti juga menjadi faktor lain klaim atas seluruh atau sebagian wilayah Laut Cina Selatan. Sengketa Laut Cina Selatan sendiri sudah muncul sejak tahun 1970-an dan terus berulang dalam satu dasawarsa. Seperti pada tahun 1980-an, 1990-an, 2010, dan berulang hingga kini. Konflik klaim kawasan ini terjadi setelah Tiongkok mengklaim wilayah Laut Cina Selatan sampai 90%. Titik didih dari sengketa Laut Cina Selatan adalah dua pulau di wilayah tersebut, yaitu Pulau Paracel dan Spratly. Kedua pulau ini tidak berpenghuni dan memiliki mineral tambang yang kaya. Negara yang terlibat dalam konflik menggunakan dasar historis dan geografis untuk mengklaim keseluruhan wilayah maupun sebagian. Indonesia sendiri sejak awal tidak pernah mengklaim wilayah Laut Cina Selatan. Namun sejak Cina mengklaim wilayah yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusif di kawasan Kepulauan Natuna Utara, Provinsi Riau, Indonesia ikut terlibat dalam konflik ini. Negara-negara lain yang terlibat konflik sengketa Laut Cina Selatan adalah Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Tiongkok.